Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TPA ke-9 ini ada bacaan yang cukup panjang. Ini strateginya langsung saja ke pertanyaannya ya. Kalau dibaca nanti cukup lama itu. Nah, nomor 1 pertanyaannya adalah berdasarkan paragraf kedua simpulan yang benar adalah titik-titik. Maka kita langsung aja baca paragraf kedua. Nah, gitu. Nah, ini paragraf kedua ya. Nah, ini. Oke, pilihan yang adalah produksi panen tahun 2016 dapat dilihat dari PDRB. Kita lihat aja PDRB gitu ya. Ini yang ada kata PDRB kan di sini ya. Kita cocok-cocok ini. Data A dengan ini ternyata nggak cocok ya. Di bacaan adalah tahun 2017. Nah, di sini tahun 2016. Berarti pilihan yang A adalah salah. Oke, yang B, bidang perkebunan memberikan sumbangan PDRB tertinggi. Nah, ini benar ya, dilihat dari kalimat ini ya. Peran kategori pertanian ini sebagian besar berasal dari subkategori perkebunan. Nah, ini benar ya, yaitu 13,01%. Jawaban B adalah benar. Lalu yang C, sektor peternakan memberi sumbangan PDRB yang tinggi, salah ya. Yang tertinggi adalah tadi ini ya, sub dari perkebunan yaitu sektor pertanian ya. Padahal ini subnya adalah perkebunan, subkategori perkebunan. Ini yang peternakan tidak ada di sini yang mengatakan peternakan itu sumbangannya tinggi, tidak ada. Kemudian PDRB tahun 2017 lebih tinggi dari tahun 2016 juga tidak disebutkan di sini. Kemudian besar sumbangan kategori pertanian untuk PDRB adalah 13,01%. Nah, ini sama 13,01%, namun perhatikan di sini angka ini adalah untuk subkategori perkebunan ya, untuk subkategori perkebunan bukan pertanian. Dalam pertanian kan ada macam-macam. Nah, ini khusus subkategori perkebunan. Jadi jawaban yang E adalah kurang tepat. Selanjutnya nomor 2, pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan adalah titik-titik. Oke, bacanya tadi terlalu panjang. Nah, nih yang A, pada tahun 2017 produksi tanaman kelapa sawit mencapai sekian ton, sedangkan produksi tanaman karet mencapai sekian ton. Nah, ini kita cocokkan dengan di sini ya, sesuai ya, tahunnya sesuai 2017. Kemudian produknya sesuai di sini kelapa sawit, kemudian sekian ton, kemudian karet sesuai sekian ton sesuai. Nah, tadi kan yang dicari adalah yang tidak sesuai. Berarti jawaban A itu sesuai. Jawaban B sekarang. Jawaban B ini sesuai di sini nih. Nah, ini ya. Tanaman karet dan kelapa sawit sebagian besar diusahakan melalui pola tanaman pengembangan petani perkebunan. Ini disebutkan di sini, berarti sesuai ya. Tanaman karet sesuai di sini, kelapa sawit pun juga sama ya. Sama di sini, berarti jawaban B adalah sesuai. Jawaban C, option C, pada tahun 2016 nilai tambah bruto untuk subsektor tanaman pangan mengalami perlambatan sebesar menjadi 2,04. Memang ada ya disebutkan ini, disebutkan di sini. Namun ini tahunnya ini salah ya, semestinya adalah tahun 2017. Sebab paragraf sebelumnya itu kan menceritakan tahun 17, kejadian yang terjadi pada tahun 2017. Ini paragraf pertama menceritakan tahun 2017, paragraf kedua pun juga sama tahun 2017. Nah, di sini salah ya, mestinya ini tahun 2017 juga, paragraf berikutnya juga tahun 2017. Jadi kemungkinan ini salah ketik. Nah, jadi yang tidak sesuai adalah ininya. Nah, ini. Berikutnya opsi yang D, kategori pertanian merupakan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Sintang sekian pada tahun 2017. Ini sesuai nih ya. Nah, ini subkategori pertanian.
kategori pertanian merupakan penyumbang. Nah, ini sama nih ya, di sini berarti sesuai ya, sama. Kemudian yang E, subkategori perkebunan. Nah, ini jelas disebutkan di sini yang merah ini sesuai ya, yang E. Oke, jawabnya adalah opsi yang C. Ini tahunnya ini mestinya bukan 2016 tapi 2017. Nomor 3, pernyataan yang tidak mendukung kalimat bercetak tebal adalah titik-titik. Dalam bacaan ini hanya ada di paragraf pertama ya, yang kalimat bercetak tebalnya. Nah, ini berarti ini yang dimaksud kalimat bercetak tebal, yaitu kategori pertanian merupakan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Sintang, di mana peranan kategori pertanian mencapai 22,21% tahun 2017. Yang tidak mendukung adalah titik-titik. Tentu berkaitan dengan pertanian ini, yang A mendukung ya, kelapa sawit merupakan salah satu penyumbang nih, mendukung. Yang B, karet menyumbang, ini juga mendukung, karet kan bagian dari ini. Kemudian panen yang melimpah dapat memberikan dampak positif, mendukung pernyataan ini. Kemudian yang D, pembangunan sarana prasarana pertanian meningkatkan, ini tentu berkaitan dengan ini. Yang E, pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat meningkatkan PDRB, tentu tidak tepat ya, justru nanti akan pertumbuhan penduduk yang tinggi akan membutuhkan lahan untuk perumahan sehingga mengurangi. Nah, ini lahan untuk pertanian, tentu akan bertentangan dengan ini. Nomor 4, jika PDRB Kabupaten Sintang mengalami penurunan pada tahun 2018, maka penyebab yang paling mungkin adalah titik-titik. Tentu yang ini ya, yang B ya, yang dimaksud ya, yaitu terjadi pembangunan perumahan yang menjadi sebab alih fungsi lahan pertanian. Tentu perumahan mengurangi ini ya, lahan pertanian, sehingga tentu lahan pertanian berkurang, tentu hasilnya akan hasil pertanian berkurang. Yang A tidak berkaitan ya, tidak berkaitan penurunan harga pangan, kemudian serangan hama tidak, kemudian ekonomi global juga tidak, kenaikan harga minyak juga tidak. Ini yang paling berhubungan ya, paling berhubungan dengan penurunan ini ya, PDRB dari Kabupaten Sintang. Oke, sebab di bacaan disebutkan ini kategori pertanian merupakan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Sintang, di mana peranan kategori pertanian mencapai sekian. Nah, alih fungsi ini yang paling berkaitan dengan ini. Nomor 5, berdasarkan tabel, tanaman yang berada pada peringkat keempat sebagai penghasil produk terbanyak adalah titik-titik. Kita lihat tabel. Nah, ini tabelnya, kita lihat dari sini yang peringkat keempat. Oke, kita lihat di sini yang pertama tentu kelapa sawit ya. Produknya paling banyak nih, 574.000 ya. Pertama kelapa sawit. Kemudian karet nomor 2, kita lihat karet ini nomor 2 ini 78.000 sekian. Kemudian berikutnya padi nomor 3, padi ini 50.000 sekian ya kan, ini kan nomor 1 578, kemudian 50 nomor 3, tentu nomor 4 ini ya ubi kayu. Nah, ini dan jagung urutan kelima, jagung ini 2000 sekian. Oke, lihat tabel saja diurutkan dari yang paling besar ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ubi kayu urutan yang keempat. Nomor 6, berdasarkan tabel, jika dikaitkan antara luas panen dan hasil produk, maka tanaman yang berada pada peringkat keempat dalam hal produktivitas adalah titik-titik. Oke, produktivitas itu adalah banyaknya produksi dibagi luas panen ya. Nah, ini kita bikin lagi satu kolom, luas produk dibagi luas panen. Nah, ini per ini ya, jadi ini per ini sekian ini ya. Oke, yang urutan keempat ini urutan 1 ubi kayu paling besar, kemudian yang kedua ubi jalar,
kemudian ketiga padi, kemudian keempat adalah kelapa sawit. Jadi yang keempat adalah kelapa sawit. Dilihat ininya ya, produktivitas. Nomor 7 ini ada bacaan juga, langsung ke pertanyaannya. Nih pertanyaannya, paragraf 1, berdasarkan paragraf 1 mana pernyataan yang benar? Paragraf 1 yang ini ya, kita tulis ulang sudah di sini. Paragraf 1, Indonesia kalah dalam menarik investasi asing dari Cina dan Jepang, dan seterusnya ya. Ini kita cari optionnya mana. Oke, yang A, dari bulan Juni sampai Agustus 2019 terdapat 33 perusahaan Jepang yang merelokasi pabriknya. Kita cari di sini. Nah, ini di sini yang merelokasi sebanyak 33 ini adalah perusahaan Cina ya, bukan perusahaan Jepang. Nah, ini salah ini ya, bukan Jepang tapi Cina. Oke, kemudian yang B, opsi B, ada sebanyak 23 perusahaan Cina beralih ke Vietnam. Ini sebanyak 23 perusahaan beralih ke Vietnam, perusahaan Cina yang dimaksud tadi ya di sini. Oke, jawaban yang B benar. Yang C, selain ke Vietnam, kebanyakan perusahaan Cina beralih ke Malaysia, Thailand, dan Kamerun. Kita lihat ada nggak di sini Kamerunnya? Nah, tidak ada ya di sini yang menyatakan pindah ke Kamerun, tidak ada. Nah, ini salahnya ada di sini. Nah, ada kata Kamerunnya. Oke, yang D, pada tahun 2017 total 73 perusahaan merelokasi perusahaan dari Indonesia, tidak disebutkan di sini. 73 perusahaan ini yang ke Vietnam ini adalah khusus dari perusahaan Jepang saja ya. Sedangkan di sini kan disebutkan tidak ada Jepangnya tidak ada. Nah, ini walaupun ada, ini ada 73, tapi di sini 73 ini adalah untuk perusahaan Jepang yang merelokasi pabriknya ke Vietnam. Nah, ini. Oke, nomor ini tidak tepat, tidak ada kata Jepangnya di sini. Oke, yang E, lalu terdapat 126 perusahaan Jepang merelokasi perusahaannya keluar Indonesia. Tidak disebutkan di sini ya. Nomor 8, berapa persen penurunan PDB akibat pelemahan pertumbuhan AS dan Cina 1%. Nah, ini di sini disebutkan di sini ya. Nah, yang ini Bank Dunia menghitung kalau pertumbuhan Amerika Serikat dan Cina melemah 1%, maka PDB Indonesia bisa turun 0,3%. Nah, ini disebutkan ini 0,3%. Nah, ini pilihannya adalah yang B. Berikutnya nomor 9, berikut ini adalah dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina kecuali titik-titik. Nih di sini disebutkan dampaknya adalah harga komoditas tambang cenderung turun karena melemahnya permintaan. Opsi yang A, pertumbuhan ekonomi Indonesia melorot. Nah, ini ada di sini. Nah, diprediksikan akan melorot. Ini kan tadi kecuali ya, berarti yang A ini sesuai ada di sini. Kemudian yang B, impor barang tambang menurun, tidak disebutkan impor barang tambang menurun ya di sini ya. Oke, yang cenderung menurun adalah melemahnya permintaan ya. Tambang akan cenderung menurun karena melemahnya permintaan. Yang B tidak disebutkan, berarti ini pilihan yang B ya. Yang C, ekonomi global melambat. Ada ekonomi global melambat, tentu akan berkaitan ya. Nah, ini ekonomi global melambat di sini. Kemudian memicu resesi. Ini disebutkan langsung akan memicu resesi. Kemudian penurunan PDB Indonesia, ini disebutkan PDB-nya akan turun 0,3%. Berarti yang B, yang
kecuali ya. Nomor 10, berdasarkan gambar 2, hal yang tidak benar adalah titik-titik. Ini gambar kedua, diperhatikan ini. Nah, gambarnya seperti ini. Oke, yang A, PMDN selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Mana PMDN ini ya? Ini naik dari tahun ke tahun ya, benar ya, ini selalu naik. Mencari yang tidak benar. Kemudian yang B, jumlah PMA dan PMDN tidak pernah melebihi 730. 730 itu kira-kira di sini ya. Nah, ini total PMA dan PMDN ditambahkan, ini tidak pernah menembus 730 ya. Nah, ini enggak pernah di secara grafik. 730 harusnya di sekitar sini. Oke, ini adalah benar. Kemudian yang C, sama seperti PMDN, PMA juga selalu mengalami kenaikan sejak 2010. Tampak PMA ini di sini. Nah, ini enggak naik ya di sini, kan di sini pada sininya udah di sini. Kemudian ini di sini, pasti ini di sininya pada ini di atasnya, kemudian di sini turun kan. Nah, ini salah kalau selalu mengalami kenaikan, berarti pernah turun nih di sini. Oke, yang C salah. Kemudian yang D, selisih PMA dan PMDN tahun 2018 tidak lebih dari 80 triliun. 2018 kan ini ya, selisihnya antara PM ini tinggal dikurangin aja ini dengan ini berapa ya. Nah, ini sekitar 400-an, ini sekitar 350 ya. Oke, berarti tidak lebih dari 80, bener ya, ini kan kira-kira 50-an ini. Oke, yang E, PMA tahun 2018 sebesar sekian. 2018 ini PMA-nya ya ini di sini. Nah, sekitar, nah ini benar ya, mendekati angka 400, jadi sekian. Nomor 11, berikut ini yang bukan penyebab banyaknya investasi asing enggan menanamkan modalnya ke Indonesia adalah titik-titik. Ini ada bacaannya ini. Nah, silakan dibaca bacaannya. Nah, yang A, tidak ada tenaga ahli di bidang manufaktur, tidak ada disebutkan di sini. Kemudian yang B, biaya logistik tinggi. Nah, disebutkan di sini. Oke, diulangi nomor 11, berikut ini yang bukan berarti mencari yang bukan ya. Yang bukan menjadi penyebab banyaknya investor asing enggan menanamkan modalnya ke Indonesia. Ini dibaca secara lengkap. Untuk yang A, tidak ada tenaga ahli di bidang manufaktur, kita lihat di sini. Nah, ini bla 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 bla, karena tidak ada tenaga ahli yang cukup di bidang manufaktur. Ada ya di sini yang A. Ada. Kemudian yang B, biaya logistik yang tinggi. Kita lihat di sini apakah ada biaya logistik yang tinggi. Ini ada. Ada pula masalah biaya logistik. Nah, ini berarti ngaruh ya biaya logistik yang tinggi. Kemudian adalah masalah regulasi yang berbelit-belit. Cari di sini ada nggak regulasi yang berbelit-belit. Kita lihat di sini. Nah, ini selain masalah regulasi. Nah, berarti regulasi masuk masalah ya. Oke, berarti ini ada masalah regulasi. Kemudian biaya listrik yang tinggi. Kita baca di sini, cari biaya listrik. Nah, ini ada nih. Ada pula bla 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 dan listrik yang cenderung mahal. Listrik berarti ya, listriknya mahal berarti masuk. Kemudian profit yang rendah. Kalau kita baca di sini tidak ada menyebutkan profit yang rendah. Berarti yang E jawabnya. 12, berdasarkan bacaan, apa hal yang paling mungkin akan dilakukan pemerintah ke depannya agar indeks penanaman modal oleh investor asing ke Indonesia meningkat? Oke. Yang A, menambah regulasi agar transfer lebih cepat. Tentu ini tidak tepat, justru menambah regulasi mungkin akan semakin berbelit-belit regulasinya. Kemudian yang B, pencabutan regulasi yang menghambat arus investor. Nah, ini tepat ini. Kemudian C, melarang relokasi pabrik. Ini tidak mungkin dilakukan. D, mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri juga tidak tepat.
Kemudian yang E, melakukan pengawasan berkala terhadap kemajuan bisnis para investor juga tidak tepat. Yang ini adalah yang paling tepat, memungkinkan adalah mencabut regulasi yang menghambat arus investor asing masuk. 13, perhatikan ini pola ini, nilai E yang tepat untuk menggantikan A dan B, ini A dan B nya adalah titik-titik. Nah, lihat ini polanya seperti ini 60, 60, 60. Nah, ini tetap ya, anggap aja pagarnya ini 60, 60. Kemudian ini A menjadi 30, 30 menjadi 10. Nah, ini A nya ini berarti A nya berapa? A nya adalah 90 ya. 90 dibagi 3, 30. 30 dibagi 3 kan 10. Jadi polanya dibagi 3 bagi 3 begitu. Oke, berikutnya yang B-nya ya, yang B di sini polanya. Yang belakang ya 37, 41 dan B. Nih. B-nya ketemunya adalah 45. Ini ke sini tambah 4 ya, ini tambah 4, ini tambah 4 jadi 45. Jadi A90, B45. Nomor 14, perhatikan gambar berikut. Nilai 584 pada lingkaran A memiliki pola aritmetika yang sama dengan nilai 694 pada lingkaran B. Jika bangun C, ini bangun C memiliki kesamaan pola dengan A dan B, maka nilai yang tepat untuk melengkapi bangun C ini adalah titik-titik. Oke, perhatikan. Dari pola A dan B di atas, angka bagian atas dikalikan dengan angka pada bagian bawah secara berseberangan. Hasilnya ditulis di tengah secara berturutan dari angka atas, kemudian bagian tengah, ke belakang, kemudian ke depan. Ini maksudnya ya, 2 kali 2 kan 4, taruh paling belakang. Terus 5 kali 1, 5, taruh di sini paling depan ya. Kemudian 4 kali 2, 8, taruh di sini. Nah, ini pun juga begitu, 2 kali 2, 4, taruh belakang. 3 kali 2, 6, 6 ditaruh paling depan di sini. 3 kali 3, 9 ditaruh di tengah. Oke, berarti yang di tengah yang ini ya. Tentunya ini nanti juga begitu, 7 kali 1, 7 ditaruh di tengah, ini 7. Kemudian 4 kali 2, 8, nanti taruh paling belakang 8. Nah, berikutnya 6 kali 1, 6, taruh paling depan ini. Jadi 6, 7, 8. Perhatikan polanya ini tadi ya. Ini kali ini taruh belakang, ini kali ini taruh depan, ini kali ini taruh di tengah. Cara menaruhnya diperhatikan polanya. Nomor 5, jika remote dikodekan dengan reteme ini ya, kemudian piknik dikodekan sebagai titik-titik. Oke, perhatikan ini polanya ini. Kita lihat yang merah ini tetap ya, OT tetap, namun pindah posisi. Pindah ke sini yang biru ini ya, EM dengan ini tetap EM, cuman pindah posisi. Merah dan biru pindah posisi. Kemudian R dan E paling depan belakang tetap ya. Kalau begitu polanya sama aja. Ini piknik, ini P dan K nya tetap posisinya. Kemudian merah ini taruh di belakang jadi di sini. Kemudian ini yang biru ditaruh di depan jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini polanya ya. Oke, tentu jawaban yang tepat adalah yang C. Berikutnya nomor 16. Perhatikan bahasa berikut ini. Ini diwakili ini diwakili ini diwakili ini. Kemudian pertanyaannya berdasarkan bahasa di atas, kata yang berarti good adalah titik-titik. Nah, ini pasangannya mana ini? Nah, ini apakah ini atau ini? Oke, kita lihat ini dan ini dicocokkan ya. Nomor 1 dan nomor 2 kita cocokkan. Ini yang sama kan dan. Nah, ini ya ruas kiri 1 dan 2 yang sama dan ruas kanan
1 dan 2 yang sama adalah host, berarti dan sama dengan host gitu ya. Oke, kemudian yang kedua dengan yang ketiga ini kita tulis ulang, kedua dan ketiga yang sama mana? Yang sama kan fit. Nah, ini ruas kiri yang sama fit, ruas kanan yang sama adalah is. Berarti fit sama dengan is. Ini fit ya, bukan it, maaf. Fit sama dengan is. Sedangkan berdasarkan bahasa di atas, kata yang berarti good adalah con. Good di mana? Good kan di sini ya. Nah, fit, con, dan. Nah, fit, con, dan, host, is. Nah, tadi kan fit sudah sama dengan is ya. Kemudian disebutkan host sama dengan dan. Nah, ini ya. Fit dengan is, host dengan dan, warnanya sama kuning ini. Tentu sisanya good ini dengan con. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.